agak prihatin juga. Yang B itu 21%, yang C itu 19%. Bahkan lebih banyak di yang belum. Yang belum itu bisa ada yang ada yang baru, ada yang sudah kadaluarsa dan sebagainya gitu. Kita prihatin nih, hanya 21% yang B, yang C 19%, malah yang lebih banyak itu yang belum. Nah ini berbagai macam faktor saya kira ini yang mengakibatkan mungkin ada terjadi penurunan jenjang akreditasi di PTKI gitu ya. Makanya kerjasama ini salah satu upaya kita untuk melakukan akselerasi akreditasi agar teman-teman penyelenggara PTKI ini segera di proses akreditasinya gitu. Yang sempat hampir mungkin ada yang 1 atau 2 tahun tertunda dan sebagainya gitu. Dan kami banyak sekali mendapatkan pengaduan, konsultasi gitu kan, karena mereka tidak berani untuk menyelenggarakan wisuda karena belum terakreditasi prodinya gitu, dan tidak jarang pula mereka jadi was-was gitu, menjadi rasa takut gitu untuk menghadapi mahasiswa, karena mahasiswa banyak yang ditahan gitu, yang ditahan agar wisudanya nanti dijanjikan nanti tapi tidak segera di wisuda gitu, karena perguruan tingginya tidak mau mewisuda dalam kondisi program studinya itu belum diakreditasi gitu. Nah, kondisi seperti inilah saya kira menjadi salah satu pemicu kami untuk terus bekerja sama dengan teman-teman di BAN PT agar dilakukan proses akselerasi, mempercepat gitu proses akreditasinya ini. Untuk itu saya atas nama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tentu saja berpesan ini di forum yang ke-22 webinar ini ya, Prof. Wah luar biasa ini. Berarti kalau sudah 22 kali berapa ini 90, mau banyak sekali sudah siap untuk diakreditasi ini ya. Untuk yang di Kemenag dengan 47 prodi ini, saya hanya bisa berharap dan berpesan agar kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, seprofesional mungkin, demi terwujudnya mutu pelayanan pendidikan kita, karena kita sudah mengetahui betul ya bahwa proses akreditasi itu benar-benar profesional, benar-benar ini dapat dipertanggungjawabkan. Semuanya terbuka, semuanya bisa ditelusuri dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu para penyelenggara PTKI, saya hanya berpesan agar betul-betul memanfaatkan momen ini sebaik mungkin, berikan layanan yang terbaik gitu, apa yang diminta oleh para asesor segera dipenuhi gitu, karena kita sudah lihat betul proses akreditasi ini betul-betul profesional, mulai dari standar SNDT-nya juga standar nasional perguruan tingginya juga sudah jelas gitu, SNPT-nya sudah jelas, kemudian proses penilaiannya juga transparan, prosedur akreditasinya juga transparan, proses penilaiannya juga jelas dan profesional gitu. Bahkan hasilnya pun itu bisa bisa diakses langsung di web dan gitu, sehingga tertutuplah gitu praktek-praktek yang tidak diinginkan oleh kita dalam proses akreditasi ini. Jadi sekali lagi manfaatkan betul agar ini bisa berjalan lancar, proses akreditasinya mendapatkan hasil yang bagus gitu. Saya kira itu, dan tentu saja tinggal keseriusan kita
keseriusan kita di dalam menghadapi proses akreditasi ini, apakah kita akan menginginkan sesuatu yang terbaik atau yang baik atau tidak, gitu. Ya, tergantung keseriusan kita. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua dan mudah-mudahan ini berjalan lancar, dan sekali lagi terima kasih Prof. Chan, Prof. Wi, dan segenap Dewan Eksekutif yang lainnya, Pak Gik dan semuanya, saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam dari saya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mamat. Ibu Bapak sekalian, untuk sesi kedua, Dr. Sugiono, salah satu anggota Dewan Eksekutif, akan menjelaskan atau menambah penjelasan, karena tadi Pak Chan sudah menyampaikan juga bahwa sebetulnya panduan visitasi secara daring itu sudah ada di laman BAN-PT. Ini mungkin ada tambahan-tambahan penjelasan dari Mas Ki. Mas Ki di Dewan Eksekutif bertanggung jawab untuk pengembangan asesor, juga pengembangan instrumen, termasuk instrumen baru ini beliaulah yang ikut membidani. Monggo Mas Ki, waktu. Terima kasih Bu Wi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak sekalian, selamat siang Pak Mamat dan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Izinkan saya menayangkan alat bantu untuk sesi saya. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa hal yang penting oleh Pak Chan dan juga Bu Wi. Intinya sebenarnya panduan ini sudah kami upload di webnya BAN-PT. Jadi kalau Ibu Bapak berkenan melihat webnya BAN-PT, di sana ada menu unduh panduan itu di halaman muka, panduan AL daring, dan panduan AL ini adalah edisi yang September 2020 karena ada penegasan-penegasan, ada rincian-rincian tahapan yang saya tambahkan dari panduan yang pernah kita publikasi. Nah, di halaman BAN-PT juga ada informasi yang kami tayangkan tanggal 17 September 2020 yang intinya adalah surat nomor 3208 yang mengatur beberapa hal. Secara umum 2020 Pak Chan tadi sudah menyampaikan kita mengambil keputusan untuk melaksanakan seluruh asesmen lapangan secara daring. Nah, kemudian karena keputusan sudah kita ambil melalui atau untuk dilakukan asesmen lapangan secara daring, maka kami tidak lagi minta persetujuan ke Ibu Bapak sekalian bersedia atau tidak melakukan asesmen lapangan daring. Kenapa di awal kami membuat satu tahapan meminta persetujuan ke Ibu Bapak sekalian, karena pada saat itu kita masih berpikir akhir tahun mungkin COVID-nya sudah reda, kita bisa melaksanakan AL daring. Nampaknya itu belum menjadi kenyataan. Dari hari ke hari masih tinggi, faktor resikonya menjadi sangat tinggi. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Chan, tidak perlu takut karena semua prosedur sebenarnya tidak berbeda dengan asesmen lapangan secara luring. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa asesmen lapangan itu harus dilakukan karena BAN-PT menetapkan putusan itu berdasarkan asesmen lapangan. Nah, meskipun di dalam Perban 1 diatur ada kemungkinan menetapkan putusan tanpa asesmen lapangan, tapi syarat yang kami tetapkan sangat ketat supaya kami tidak salah. Salah satu syarat yang kami tetapkan adalah bahwa asesmen lapangan itu tidak boleh dilakukan penetapan itu tidak boleh dilakukan kalau terjadi perubahan TS. Nah, sebagian besar Bapak Ibu sekalian sudah mengupload di 2019, maka kemungkinan besar itu TS-nya adalah 17-18. Nah, sekarang ini posisi sudah di November 20. Nah, November 20. Sudah .
Bapak Ibu tidak perlu mengirim file atau dokumen ke asesor, cukup aksesnya saja yang disampaikan ke asesor. Secepat mungkin, Bu. Jadi H-1, H-3 itu adalah paling lambat. Saran saya, begitu Bapak Ibu mengetahui, segera disampaikan ke, atau Bapak Ibu memiliki dokumen itu, segera saja disampaikan ke asesor. Nah, jadi saya akan sedikit mengulang terkait dengan update data. Tadi saya katakan update data itu diminta atau tidak diminta harus dilakukan. Nah, kondisi saat ini ada perguruan tinggi yang sudah mengupdate melalui Sabto, ada yang belum. Yang sudah mengupdate melalui Sabto itu ada yang dilakukan pada saat sebelum AK atau setelah AK. Apapun kondisinya, nanti update oleh asesor itu dilakukan pada saat AL. Jadi update data yang Ibu Bapak sudah lakukan melalui Sabto itu tidak menggantikan Excel yang sudah dibaca oleh Sabto sebelumnya. Kenapa tidak mengganti? Karena kalau Ibu Bapak mau mengganti data sebelumnya, maka harus kami buka dulu sistemnya, mundur lagi diperiksa, maka akan ada dua penerbitan SK nanti. Nah, jadi itu tidak kami lakukan untuk mengupdate Excel-nya. Excel-nya masih menggunakan data lama, tetapi pada saat AL nanti asesor wajib mengupdate dengan data terkini sesuai dengan TS yang terakhir. Di sisi lain ada juga perguruan tinggi yang belum melakukan update. Oleh karena itu, pada saat sudah terjadi kontak dengan asesor, silahkan dilakukan update. Disampaikan update datanya. Update data itu bukan hanya Excel, Pak. Ada Excel, kalau ini instrumen lama, berarti ada Excel, oke. Ada juga buku 3A, 3B, dan LED. Itu kalau instrumen yang lama. Nah, saran kami, apapun nama dokumennya, instrumen apa yang Bapak gunakan, silahkan ditambah dengan summary, Pak. Supaya asesor itu terbantu daripada membaca ratusan dokumen, ratusan halaman dokumen, padahal ada beberapa aspek yang tidak berubah begitu. Lebih baik sertakan summary apa sih yang berubah dalam 1 tahun terakhir atau sejak dokumen itu disubmit sampai sekarang. Nah, itu juga nanti update-nya itu akan dilakukan pada saat AL. Nah, tadi terkait dengan data dukung saya sudah sampaikan mohon dimaknai sebagai dokumen sejenis dan minimal. Silahkan itu ditambah, berikan nama lain, tidak ada masalah selama penomoran dan penamaan dokumennya itu jelas. Jadi dokumen ini mendukung aspek yang mana, dokumen ini mendukung butir yang mana, itu silahkan ditambahkan. Nah, Ibu Bapak sekalian, tugas perguruan tinggi berikutnya yang sangat penting adalah menyiapkan pihak-pihak yang akan terlibat terlibat dalam proses AL. Nah, dalam kasus ini kami mohon Bapak Ibu membuat list. Oke, jadi siapa sih yang mau datang pada sesi apa? Nah, list ini disampaikan ke asesor melalui PIC. Jadi tolong disampaikan list itu. Oke, dosennya nanti si A, si B, si C yang akan hadir, mahasiswanya si H, I, dan J misalnya. Penggunanya P, Q, R, S, dan sebagainya. Nah, itu tolong disampaikan ke asesor melalui PIC. Nah, nanti tugas PIC juga akan mengatur siapa-siapa yang harus live session, siapa-siapa yang harus segera masuk pada sesi tertentu untuk membantu mempermudah tugas asesor melakukan assessment. Nah, Ibu Bapak sekalian, tugas pemimpin perguruan tinggi yang sangat penting adalah nanti menandatangani pernyataan terkait dengan validitas data dan keabsahan pihak yang dilibatkan. Tidak ada form khusus karena ini sudah digabung dengan form pernyataan AL. Nah, karena itu nanti akan berikan oleh asesor, setelah asesor menandatangani, ditandatangani oleh Ibu Bapak sekalian. Jadi kedua belah pihak
concern bahwa ada pernyataan terkait dengan kualitas data dan keabsahan siapa-siapa yang dilibatkan dalam proses asesmen lapangan. Kami juga sangat berharap Ibu Bapak menyiapkan rencana cadangan manakala atau guna mengantisipasi kalau tiba-tiba listriknya mati, tiba-tiba koneksi internetnya putus, tiba-tiba pihak-pihak yang terkait yang diundang tidak hadir. Nah, ini plan B ini juga mohon dikomunikasikan dengan asesor sehingga asesornya tidak gagap. Nah, Ibu Bapak sekalian, satu hal yang penting di dalam penyampaian data dukung, di dalam konfirmasi data nanti antara asesor, satu aspek yang sangat penting adalah mengenai dosen yang mengampu atau yang terdaftar di prodi yang diusulkan akreditasinya. Perlu saya tekankan bahwa BAN-PT tidak pernah menggunakan program studi sebagai home base dosen. Jadi BAN-PT itu menggunakan perguruan tinggi sebagai home base dosen. Jadi nanti akan dilihat dulu status kepegawaian yang bersangkutan di perguruan tinggi, apakah dia dosen tetap atau dosen tidak tetap. Kita nanti akan konsentrasi pada dosen tetap. Dosen tidak tetap itu untuk prodi hanya bicara rasio, hanya bicara berapa mata kuliah yang sesuai dengan keahliannya. Nah, tapi faktor atau banyak butir itu akan berbicara dosen tetap. Dosen tetap di dalam dokumen akreditasi itu ada yang bidang keahliannya sesuai, ada yang tidak sesuai. Nah, kita akan fokus pada DTPS, dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan di program studi dengan bidang keahlian yang sesuai. Nah, DTPS itu bisa terdaftar di PDDikti pada prodi yang diakreditasi atau prodi lain, tidak ada masalah. Selama itu dosennya Uin Syarif Hidayatullah, mau dia ada terdaftar di prodi itu di PDDikti atau di prodi yang lain, yang bersangkutan selama keahliannya sesuai disebut sebagai DTPS. Nah, DTPS nanti akan dilihat keahliannya. Keahlian itu akan dibandingkan dengan mata kuliah yang diampu, akan dibandingkan dengan kesesuaian dengan bimbingan tugas akhir. Nah, data DTPS, kenapa tadi Pak Chan juga saya tekankan, DTPS ini akan membagi banyak hal. Yang paling penting nanti rasio mahasiswa dosen. Rasio jumlah bimbingan tugas akhir misalnya. Itu sangat ditentukan oleh DTPS. Nah, sekali DTPS sudah ditetapkan, maka seluruh kinerja DTPS dicatat baik untuk kinerja pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Oke, jadi sekali lagi di dalam proses akreditasi yang dinilai adalah data dosen yang ada di dalam dokumen akreditasi. Nah, kalau dosen yang ada di dokumen akreditasi, maka bisa dia ada di prodi yang bersangkutan atau di prodi yang lain, tidak ada masalah. Jadi nanti jangan kita yela-yelan, wah ya hanya yang di PDDikti, tidak. Jadi PDDikti itu jumlah minimal yang harus ada, tetapi faktanya yang akan dipotret oleh asesor, dia ngajar atau tidak, terlibat atau tidak, itu yang ada di dalam dokumen akreditasi. Nah, Ibu Bapak sekalian, nanti asesor ketika datang ke Ibu Bapak akan mengakses semua data dukung yang aksesnya sudah disampaikan. Asesor dapat meminta update data perguruan tinggi jika perguruan tinggi jika terjadi perubahan TS dan belum dilakukan update. Asesor dapat menyampaikan butir-butir yang akan diklarifikasi melalui PIC paling lambat H-2. Nah, ini bedanya antara visitasi daring dan luring. Kalau luring kita bisa ngomong, Mas ambilkan dokumen itu, Mas ambilkan bukti itu. Tetapi kalau ini daring dan mungkin posisinya ada yang di kampus, ada yang di rumah, ada yang di hotel, maka kalau kita tidak siapkan dari awal akan menjadi masalah tersendiri. Nah, asesor
dapat meminta tambahan data dan informasi jika asesor memerlukan. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, kami berharap Ibu Bapak di perguruan tinggi harus bersiap dengan baik, tidak perlu defensif, ngeyel dalam bahasa Jawanya, harus jujur. Kenapa? Karena yang akan datang itu adalah sejawat. Nah, yang akan memberikan rekomendasi. Rekomendasi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau datanya itu amburadul, datanya palsu, maka sejawat ini tidak akan bisa memberikan rekom yang bagus. Jadi kami benar-benar meminta Ibu Bapak bersiap dengan baik, tidak perlu defensif, dan harus jujur. Nah, Ibu Bapak sekalian, di awal tadi saya sampaikan bahwa kami sedikit memodifikasi rangkaian kegiatan asesmen lapangan secara daring. Satu hal yang berbeda adalah pelaksanaannya. Kalau instrumen 9 itu sebenarnya 4 hari asesor datang. Hari pertama kedatangan, 2, 3 ini asesmen, 3 malam sampai besoknya itu nyusun laporan. Nah, karena ini dilakukan secara daring, maka kami harus sesuaikan. Nah, pertama, ingin saya sampaikan, waktu di sini ini adalah atau mengikuti posisi perguruan tinggi, bukan posisi asesor. Oke. Nah, oleh karena itu penting PIC berkoordinasi kalau kebetulan antara asesor dan ACC itu jarak atau beda waktunya lebar. Misalnya asesornya di Banda Aceh, asesinya di Merauke. Harinya hari Jumat. Nah, ini perlu seni, perlu menyamakan frekuensi supaya dua belah pihak nyaman. Nah, sesi yang penting pertama adalah sesi dengan pimpinan PT atau pimpinan unit pengelola. Pertanyaan yang sering ditanyakan, berapa orang setiap sesi boleh hadir? Siapa saja yang boleh hadir gitu. Nah, intinya adalah kami tidak membatasi sebenarnya berapa yang akan hadir, tetapi praktek baik beberapa rekan penjaminan mutu di luar negeri, mereka menyarankan satu sesi itu tidak lebih dari 15 orang supaya efektif. Nah, kemudian pimpinan juga siapa yang hadir silahkan nanti didiskusikan di level perguruan tinggi masing-masing. Setelah sesi dengan pimpinan atau pimpinan unit pengelola, maka kami sisipkan yang berwarna hijau ini, yaitu konfirmasi data prodi atau PT. Oke. Nah, ini harus disepakati karena tadi banyak hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain. Data dosen menentukan rasio mahasiswa dosen, menentukan nanti kinerja dosen dalam penelitian, pengabdian maupun publikasi misalnya. Nah, sehingga data-data ini memang harus kita sepakati. Nah, setelah kita sepakati, maka sesi berikutnya adalah dengan SPMI. Nah, ada yang protes, lu kan yang lama itu SPMI cuma sedikit sekali Pak. Kenapa sekarang diberikan porsi khusus 1 jam? Karena perintah undang-undang dan PT itu harus menggunakan luaran penerapan SPMI untuk menetapkan akreditasi. Nah, oleh karena itu kami berharap SPMI dan PT itu sebenarnya mitranya asesor datang ke perguruan tinggi. Kalau SPMI-nya bagus, maka kinerja asesor menjadi jauh lebih mudah. Nah, oke, kemudian setelah SPMI baru dengan tema akreditasi kalau ada hal-hal teknis yang mau ditanyakan. Yang saya sampaikan ini hanya hari pertama, bukan 1 hari tapi hari pertama. Hari kedua, pertama sore dan hari kedua itu banyak sebenarnya sifatnya adalah konfirmasi. Nah, Ibu Bapak sekalian, ada tahapan nanti di dalam proses asesmen lapangan daring ini yang cukup menarik untuk kita perhatikan atau harus difahami oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika asesor sudah melakukan wawancara, sudah menggali informasi konfirmasi,
asesor akan menyatakan bahwa verifikasi data sudah selesai, tahap pertama, kemudian asesor menyiapkan draft berita acara. Draft berita acara ini disampaikan ke perguruan tinggi untuk memberikan feedback. Oke, aspek ini tidak tepat, aspek ini terlalu baik, dan lain sebagainya, silahkan. Nah, dengan tanggapan dari PT itu, asesor akan menyelesaikan tanggapan. Nah, setelah tanggapan sudah disepakati kedua belah pihak, berita acara disepakati, maka di dalam forum Zoom tersebut, asesor akan menyatakan bahwa berita acara telah disepakati. Kemudian mereka menandatangani, simpan dalam format PDF, dikirim ke perguruan tinggi. Nah, pada tahap terakhir, kami memang minta ke perguruan tinggi untuk segera menandatangani berita acara yang dikirim oleh asesor, toh sudah disepakati kedua belah pihak. Nah, setelah ditandatangani mohon dicap dan kami minta bantuan untuk dikirim ke Ban PT. Supaya apa? Supaya tidak pingpong. Nah, kalau Bapak Ibu bayangkan kalau ini PT, ini asesor gitu misalnya, ini Ban misalnya. Nah, yang kami harapkan dari asesor ke PT, PT ke Ban. Nah, tapi kalau Ibu Bapak balikkan kan tambah ini satu tambah ke sini. Jadi ada 3 tahapan yang dibandingkan dengan 2 tahapan yang diperlukan kalau perguruan tinggi yang mengirim ke Ban PT. Nah, beberapa isu penting yang harus menjadi catatan. Yang pertama adalah masalah integritas. Integritas baik asesor maupun asesi. Kedua belah pihak kami mohon bersama-sama menegakkan aspek integritas. Yang kedua dari pihak Ibu Bapak sekalian, masalah yang sering terjadi, isu yang sering terjadi adalah masalah ketersediaan, aksesibilitas, dan validitas dari data dan informasi. Ibu Bapak yang harus menjamin bahwa data itu available, accessible, dan valid. Jadi dengan waktu yang sangat terbatas tidak mungkin asesor akan berhasil mengorek semua informasi, memformulasikan rekomendasi, oleh karena itu perlu kerjasama dari Bapak Ibu sekalian di perguruan tinggi untuk menyiapkan data-data yang valid tersebut. Nah, tugas asesor adalah melakukan validasi data-data yang disiapkan PT termasuk pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan ini. Isu berikutnya adalah masalah manajemen waktu. Tadi sudah saya sampaikan kalau antara asesor dengan asesi beda zona waktu, harinya hari Jumat misalnya. Ini tricky kalau kita tidak memiliki manajemen waktu yang bagus. Isu yang lain adalah konektivitas. Memang ada beberapa kasus yang sampai ke kami. Ada yang asesornya hilang karena koneksi internet mereka putus. Ada juga yang tiba-tiba koneksi ke perguruan tingginya putus. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan untuk mengatasi konektivitas ini siapkanlah rencana cadangan. Nah, kemudian yang terakhir, Ibu Bapak sekalian, kami memang berharap antara perguruan tinggi dan asesor itu ada kesaling percayaan, karena kesaling percayaan itu akan menyebabkan lingkungan menjadi kondusif, dan dengan didukung oleh keahlian dan kepakaran dari asesor, maka memang kami sangat berharap bahwa kegiatan ini akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Oke. Nah, mungkin itu Ibu Bapak sekalian beberapa hal penting yang bisa kami share pada kegiatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bu Iwi. Turun. Turun, Mas Ki. Ibu Bapak sekalian, untuk sesi selanjutnya adalah ini Mas Agus atau Mas Fauzi? Atau Mas Agus terus Mas Fauzi? Ya. Jadi Mas Fauzi, beliau Prof. Fauzi adalah
adalah salah satu anggota Dewan Eksekutif juga. Jadi kami berlima. Tadi saya menanyakan Mas Agus atau Prof. Agus itu adalah sekretaris Dewan Eksekutif, tapi mungkin hari ini tidak bisa bertemu langsung atau nanti pas diskusi akan hadir. Jadi Mas Fauzi akan menjelaskan tentang layanan apa yang ada di BAN PT supaya Ibu Bapak juga akrab dengan kami, dan teknis tentang penggunaan bandwidth atau Zoom yang memang Mas Fauzi bidangnya adalah di BAN PT bertanggung jawab atas data dan IT. Mau nggak Mas Fauzi? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat. Yang saya hormati Dewan Eksekutif yang lain, yang saya hormati pejabat di lingkungan Kementerian Agama dan Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengantarkan diskusi berkaitan dengan manajemen proses yang ada di BAN PT. Ada beberapa sistem informasi yang ada di BAN PT dan sebagian dari sistem informasi ini Bapak Ibu sudah familiar. Yang pertama website. Tadi sudah cerita Pak Sugiono berkaitan dengan informasi-informasi yang ada di website berkaitan dengan proses akreditasi. Kemudian ada Sabto, sistem online untuk pengajuan akreditasi. Kemudian ada mungkin mohon maaf ini Mas Fauzi agak terputus ini. Ini pun nanti kadang-kadang akan dialami oleh Ibu Bapaknya. Kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan segera bergabung. Masalah-masalah seperti ini yang kalau kita secara daring itu bisa terjadi. Mas Fauzi? Mas Fauzi belum bisa bergabung. Mas Agus ada nggak ya? Kalau tidak, mungkin Mbak Gina atau Mas Ikhwan bisa share bahannya dari Mas Fauzi. Bisa Mbak Gina atau Mas Ikhwan bisa share screen bahannya dari Mas Fauzi. Mungkin sambil menunggu Mas Fauzi ya. Tadi sudah sampai di sini, mungkin saya sambil menunggu Mas Fauzi bergabung, kita berdiskusi yang akan disampaikan oleh Mas Fauzi. Saya sebagai penggantinya. Jadi di informasi untuk akreditasi BAN PT ada beberapa macam layanan yang itu bisa diketahui adalah satu adalah website BAN PT. Jadi ini setiap dari Ibu Bapak semua dapat
mengakses website BNPT untuk mengetahui beberapa informasi. Kemudian ada Sabto. Ini tentu saja akunnya satu perguruan tinggi satu. Kemudian ada juga Sabta. Next slide-nya. Nah, ini website BNPT. Jika Ibu Bapak melihat ke laman BNPT, maka akan yang muncul adalah fotonya Pak Chan. Ya, di situ ucapan selamat datang. Kemudian di sini akan ada beberapa informasi yang tersedia yang Ibu Bapak juga bisa melihat sendiri. Jadi misalnya ada data akreditasi, kemudian ada peraturan akreditasi, ya, itu kelihatan, kita bisa di laman itu bisa ngeklik mana yang akan kita inginkan. Prosedur dan panduan, berita terkini, kemudian juga ada pengumuman-pengumuman yang kami share melalui laman BNPT. Misalnya bagaimana kemarin itu adalah bagaimana dengan pembatalan, misalnya sebelum tanggal permen yang baru atau setelah permen yang baru, kemudian ada juga perpanjangan keputusan akreditasi, prosedur penyampaian ISKAD, kemudian juga prosedur penyetaraan akreditasi internasional. Ini semua bisa dibaca di laman BNPT. Ya, next. Lanjut slide-nya. Ya. Wah, Mas Fauzi, monggo, matur nuwun. Mohon maaf tadi, ya. Silakan. Di close Bu, ya saya sambung tadi. Ya, monggo. Jadi slide-nya biar langsung tetap tadi ya. Atau Mas Fauzi mau pakai slide-nya sendiri? Dia pakai punya saya aja. Oh iya, monggo dilanjutkan. Di close dulu Ibu, nuwun sewu. Sudah nggak ada ya? Saya Mas tadi yang close dulu. Mas Ekwan, bukan saya. Mas Ekwan atau Ekwan minta tolong. Sudah Pak, sudah nggak ada kok, sudah nggak ada. Nggih, mboten wonten sampun. Kok bisa masih? Mboten wonten sampun. Di sini nggak ada. Saya sambung lagi. Terima kasih. Saya sambung lagi. Mohon maaf, ini contoh ya, teknologi yang kita nggak bisa kendalikan. Mungkin nanti akan terjadi juga ketika Bapak Ibu AL secara daring. Tadi sudah disampaikan Prof. Wiwi berkaitan dengan Mas Fauzi belum share screen ya? Dari Gina aja lagi, Gin. Coba nanti saya bantu ininya. Mbak Gina, diulangi Mbak Gina. Mungkin enggak sampai tadi, lanjut aja. Lanjut yang tadi biar Mas Agus melanjutkan. Mas, silahkan. Ini monggo Mas Agus, Sekretaris Dewan Eksekutif. Tadi dicari nggak ketemu. Silakan Mas Agus.
Ya, baik. Terima kasih, Bu Wiwi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tadi beberapa informasi yang bisa Bapak Ibu akses salurannya, ya ada Sabto, kemudian selain Sabto, selain untuk penyampaian usulan, juga tentu untuk memonitor proses. Di dalam Sabto sebetulnya Bapak Ibu proses itu bisa dipantau dari awal sampai dengan akhir, termasuk nanti menjelang diterbitkannya SK, nanti Bapak Ibu akan harus tetap memantau Sabto. Jangan-jangan nanti ada informasi di dalam Sabto yang mengharuskan Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu. Ya. Kemudian tadi Sabta memang tugas utamanya adalah fungsi utamanya adalah untuk informasi melalui persuratan, baik dari perguruan tinggi ke Ban PT maupun sebaliknya. Kemudian itu terutama untuk di Sabta. Nah, akun yang digunakan di Sabta itu adalah akun Sabto, ya, akun Sabto, tetapi dengan menggunakan kode perguruan tinggi dan dengan password yang sama dengan yang digunakan di Sabto. Tapi untuk loginnya menggunakan akun kode perguruan tinggi. Nah, Sabto dan Sabta ini dikendalikan atau diakses oleh satu orang di perguruan tinggi yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi. Next, again. Nah, di dalam tadi website sudah dijelaskan Bapak Ibu beberapa informasi terkait dengan proses terkait dengan akreditasi, baik aturan maupun terkait dengan proses, itu biasanya kami update secara berkala di website, ya, termasuk ketentuan-ketentuan melalui pelaksanaan akreditasi, baik akreditasi melalui modus yang biasa ataupun dengan AL daring sekarang ini ada di situ. Implementasi dari peraturan menteri terkait akreditasi juga kami pampang di situ, ada terkait pembatalan, perpanjangan keputusan akreditasi dan seterusnya, itu ada di sini. Ya, jadi kami mohon kerjasama dari perguruan tinggi sebelum menanyakan suatu masalah, barangkali Bapak Ibu akan harus mengecek website terlebih dahulu untuk memastikan bahwa informasi tersebut sudah ada atau belum di website. Ya, pada umumnya informasi-informasi yang sifatnya generik, ya, harus diketahui oleh semua kalangan di perguruan tinggi, itu kami upload di website Ban PT. Oke, next. Nah, Sabto tadi saya sudah sampaikan, itu untuk menyampaikan usulan, di samping untuk memantau proses dari awal sampai dengan akhir, dan terakhir nanti untuk mengunduh sertifikat dan keputusan akreditasi. Jadi sejak Juni 2018 kami tidak menerbitkan keputusan akreditasi dalam bentuk hard copy, tapi semuanya dalam bentuk soft copy. Ini penting kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu di perguruan tinggi, karena sampai kemarin itu masih ada perguruan tinggi yang meminta hard copy dari keputusan akreditasi kepada kami. Padahal sudah kami umumkan sejak lama bahwa keputusan akreditasi tidak diberikan dalam bentuk hard copy, tapi disampaikan dalam bentuk soft copy yang ada di Sabto ini. Next, nah di Bapak Ibu sekalian, di akhir tahun 2019, ya, menjelang terbitnya keputusan peraturan menteri tentang akreditasi yang baru, Permendikbud 5 2020, itu pada saat itu usulan yang ada di Ban PT cukup banyak, ya, sehingga beberapa perguruan tinggi dan program studi yang sedang mengusulkan itu masa akreditasinya sudah habis atau hampir habis pada saat itu, sedangkan proses masih harus dijalankan sampai dengan sekarang ternyata, ya. Kemudian pada saat itu ada kebijakan dari Majelis Akreditasi tentang penyelesaian keterlambatan proses akreditasi. Pada dasarnya Perban ini, ya, dalam bentuk Perban 6 2019, dan Perban ini pada dasarnya adalah memberikan keputusan akreditasi bagi usulan-usulan yang sedang diproses. Baik usulan yang pada saat itu pada saat menyampaikan usulan masih berlaku masa akreditasinya, atau pada saat itu sudah hampir habis, ya, di masa 0 sampai 6 bulan. Kemudian juga untuk yang akreditasi pertama, seluruh usulan yang ada pada saat itu
kemudian masa akreditasinya harus diperpanjang, kami berikan keputusan perpanjangan pada akhir tahun 2019 dan awal 2020. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu terbit keputusan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 yang mengatur beberapa hal, diantaranya Ban PT mengharuskan Ban PT untuk mengeluarkan keputusan perpanjangan tanpa usulan. Ya. Kemudian untuk itu pada saat itu untuk usulan-usulan yang sudah ada di Sabto, ya, yang akan dibatalkan itu juga mendapatkan keputusan perpanjangan. Kemudian juga keputusan perpanjangan itu diberikan untuk usulan yang untuk program studi dan perguruan tinggi yang tidak ada di Sabto, tetapi masa akreditasinya akan berakhir. Kemudian juga untuk usulan yang ada di Sabto dan prosesnya berlanjut, misalnya yang B dan C yang ingin ke A, prosesnya berlanjut, tapi masa akreditasinya akan habis, juga mendapatkan keputusan perpanjangan. Nah, untuk usulan-usulan yang ada di Sabto dan masih akan proses, kemudian masa akreditasinya akan habis, kami menerbitkan keputusan perpanjangan. Nah, beberapa keputusan perpanjangan itu tidak disertai dengan sertifikat akreditasi, karena untuk usulan yang untuk program studi yang masih ada dalam usulan dan akan mengikuti proses akreditasi, keputusan itu nanti akan berakhir pada saat keputusan hasil proses akreditasi itu diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian itu Bapak Ibu sekalian, jadi jangan heran kalau Bapak Ibu usulannya masih dalam proses, tapi sudah ada keputusan akreditasi. Itu adalah keputusan akreditasi sementara, ya, sebelum keputusan akreditasi hasil proses itu selesai. Gitu ya. Jadi ada beberapa perguruan tinggi dan program studi yang menginginkan proses asesmen lapangannya dihentikan karena sudah mendapatkan keputusan akreditasi sementara sebetulnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengusulkan tidak mencabut, ada keputusan sementara, ya. Kemudian ada pemberitahuan AL, itu AL-nya tetap harus akan dilaksanakan karena yang ada sebelumnya itu adalah keputusan sementara. Kemudian next again. Oke, ini skema ininya, saya kira kita skip aja dulu. Nah, Bapak Ibu nanti di dalam SK nanti itu akan ada beberapa pengkodean. Kalau kodenya itu adalah ada yang pertama misalnya ada kode akred, berarti itu adalah hasil proses. Kalau ada yang PKP misalnya AKPKP ini yang di tengah itu adalah keputusan sementara, ya, tadi yang sedang mengusulkan tapi masa akreditasinya habis misalnya, atau akreditasi pertama atau usulan dari program studi yang kedaluarsa, ya, itu sebelum proses dilaksanakan dan keputusan hasil proses itu terbit. Setelah usulan dinyatakan diterima akan terbit keputusan sementara dengan kode PKP di situ, ya, dan PPJ. Kemudian paling kanan bawah itu adalah kode untuk usulan untuk program studi yang mendapatkan perpanjangan masa akreditasi. Jadi yang dibilang otomatis itu perpanjangan tanpa usulan, ya, itu dengan kode AKPPJ gitu, ya. Kemudian ada yang program studi dan perguruan tinggi yang berubah bentuk dari institut ke universitas, dari program perguruan tinggi keagamaan pada umumnya, ya, itu nanti ada keputusan yang menyesuaikan nama perguruan tinggi, nama program studi, itu nanti akan ada kode PNB di situ, AKPNB. Ya. Oke, next. Nah, SAPTA tadi saya sudah sampaikan, ini adalah aplikasi untuk persuratan ke Ban PT, ya. Setiap perguruan tinggi memiliki satu akun untuk ini. Follow up dari surat yang disampaikan dari SAPTA ini bisa berupa surat kembali atau pemberitahuan catatan yang ada di SAPTA juga gitu, ya. Jadi setelah mengirim surat, Bapak Ibu tolong mengecek kembali apakah ada reply terhadap
surat Bapak Ibu di Sabta juga gitu. Oke, saya kira berikutnya. Ya, jadi terakhir terkait dengan informasi ini kami ingin menyarankan bahwa Bapak Ibu untuk selalu mengecek website BANPT ya kalau ingin mendapatkan informasi terkait dengan akreditasi, terkait dengan peraturan-peraturan terkini, panduan-panduan terkini itu semuanya ada di website. Ya. Itu perlu Bapak Ibu lakukan sebelum berkirim surat ke BANPT karena banyak sekali surat yang masuk ke kami padahal jawaban-jawabannya itu sudah ada di website kami. Ya. Kemudian selalu minta pihak SPM, ya, penjaminan mutu untuk mengecek Sabto sampai ke dalam ke per program studi untuk mengecek adakah informasi yang harus ditindaklanjuti ya oleh Bapak Ibu di perguruan tinggi ataupun di program studi, baik terkait dengan revisi, melengkapi persyaratan pededikti dan seterusnya. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan informasi. Mas Aep sudah bisa normal lagi, Pak Aep? Sudah. Berikutnya sudah. Ya. Sudah Pak Agus. Ya, silakan. Berikutnya terkait dengan teknis AL daring terkait dengan Zoom dan sebagainya, Mas Aep akan menjelaskan lebih jauh. Monggo Mas Aep. Ya, mudah-mudahan nggak putus nyambung lagi ya. Mohon maaf. Saya sedikit menambahkan tadi karena Pak Prof. Agus nggak bisa coret-coret, jadi saya bisa coret-coret di sini. Bapak Ibu yang terima SK kalau mau ngecek ya SK Bapak Ibu itu tipenya apa. Jadi di dalam SK itu ada. Belum muncul tuh sharingnya, Mas Ab. Tadi udah sosialisasi. Oke ya. Jadi Bapak Ibu kalau menerima SK ada tadi disampaikan Prof. Agus ada SK yang kodenya PKP, kemudian ada yang kodenya PNB, kemudian ada yang kodenya PPPC. Nah, di luar yang kode akred. Ini ada kode PPC. Kode PPC ini kalau Bapak Ibu masih proses pengajuannya dan sudah dapat SK PPC, jadi kode PPC, PKP, kemudian PNB itu ada di ini tahun, kemudian ini bulan, kemudian ini jenjang ya diploma, S1 dan seterusnya. Nah, ini ada kode. Nah, kalau prosesnya masih jalan, kemudian Bapak Ibu dapat SK yang kodenya PPC, maka ini adalah SK perpanjangan sementara yang nilai dan skornya sama dengan SK sebelumnya. Jadi sebelumnya si prodi ini nilainya 338 dengan peringkat B. Dan hanya SK tanpa sertifikat. Jadi sertifikatnya nggak bisa diunduh. Tapi andai kata perpanjangan ini setelah prosesnya selesai, jadi Bapak Ibu misalkan membatalkan atau karena perpanjangan otomatis berdasarkan Permen nomor 5, maka ini akan dapat sertifikat. Jadi sertifikatnya nanti akan warna biru di sini dan bisa diunduh. Kemudian ada kode PKP. Kode PKP itu kode untuk akreditasi pertama atau untuk akreditasi yang pengajuannya terlambat. Jadi andai kata Bapak Ibu submitnya setelah SK yang lama berakhir, maka ketika prosesnya diterima tidak ada revisi lagi, kami mengeluarkan SK kodenya PKP itu dengan nilai 201, peringkatnya bisa C, bisa baik, tergantung Bapak Ibu pengajuannya untuk 9 kriteria atau 7 standar. Jadi kalau 9 kriteria nanti peringkatnya baik di sini. Nah, proses ini tetap tetap berjalan sampai selesai.
dan nanti akan diterbitkan SK baru dan akan mencabut SK ini, SK sementara. Kemudian yang proses normal itu kodenya akren, nanti dapat SK dan sertifikat, sementara tadi yang PKP itu hanya SK tanpa sertifikat. Kemudian ada satu lagi, SK kodenya itu PNB. Kode PNB itu kode di mana karena perubahan bentuk yang tadinya akademi menjadi sekolah tinggi, yang sekolah tinggi kemudian menjadi institut, kemudian yang institut itu menjadi universitas. Jadi bisa penggabungan, bisa alih bentuk dan seterusnya. Ketika studi surveillance, kemudian kami terbitkan SK dengan kode PNB, dan ini ada SK serta sertifikat. Jadi yang tidak ada sertifikat itu kodenya PKP dan PPC. Khusus untuk PPC jika prosesnya masih ada di dalam SAPTO, maka SK sementaranya itu tanpa sertifikat. Nah, ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan Prof. Agus. Jadi Bapak Ibu sebelum menanyakan tentang SK, misalnya Bapak Ibu bisa cek SK yang Bapak Ibu terima. Ini sudah dijelaskan. Nah, sekarang teknis AL secara daring tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugiono bahwa kecepatan atau kelancaran dari aktivitas AL secara daring dipengaruhi oleh teknologi informasi komunikasi seperti tadi saya sempat nyambung karena ada gangguan, yaitu mungkin juga nanti akan dialami oleh Bapak Ibu. Nah, teknologi informasi komunikasi itu terdiri dari di tempat kami Banpit, kemudian dari asesor. Jadi ini tiga-tiganya harus optimal. Tadi juga disampaikan oleh Pak Sugiono berkaitan dengan sebaiknya disiapkan secara digital. Nah, ini tadi kecepatan atau pelaksanaan AL secara daring itu dipengaruhi oleh kecepatan ya, oleh bandwidth. Kemudian untuk mengatur supaya optimal, bisa aja ketika ada gangguan dengan video, maka Bapak Ibu bisa setting audio, ya, seperti sekarang saya coba dengan audio, karena mudah-mudahan supaya nggak putus itu. Kemudian Bapak Ibu bisa pakai cadangan HP, ketika ada giliran listrik, misalkan di beberapa tempat itu ada giliran listrik, Bapak Ibu bisa mengantisipasi dengan cadangan daya yang lain. Kemudian kami menggunakan Zoom, dan alamat Zoom akan kami kirim paling lambat 2 hari sebelum hari H, dan alamat itu bisa Bapak Ibu share ke semua semua yang ikut nanti di dalam AL secara daring. Tinggal nanti diatur sesi-sesi mana yang bisa diikuti oleh masing-masing individu di tempat Bapak Ibu. Kemudian kami juga setting secara otomatis rekamannya, jadi Bapak rekam, dan asesor itu kami jadikan sebagai host yang awalnya co-host. Jadi host awalnya itu kami di staff, kemudian berjalannya AL, nanti asesor itu kami setting sebagai host. Kemudian untuk optimalisasi AL itu nanti diatur supaya jangan terlalu banyak, agar AL itu bisa efektif. Jadi kalau terlalu banyak mungkin menjadi masalah, kecuali pembukaan barangkali ya. Dan itu pun bisa ketika nanti AL secara daring, anggota peserta dari Bapak Ibu atau ASESI itu
nanti akan diminta untuk presensi online atau alamat untuk presensi itu akan disajikan di dalam room chat. Dan ini contoh. Kemudian perlu Bapak Ibu isikan kode yang ada di sini. Jadi kodenya itu kode PS, kode PT. Jika yang divisit PT maka kode PT saja. Jika yang divisit PS maka ada kode PT, kode PS. Bapak Ibu tidak harus mencari kode PT. Di take over aja deh Mas Agus. Ini up and down. Ini. Dikit lagi itu. Tinggal sedikit Mas Agus. Mbak Ginda tolong, atau Mas Ikhwan tolong di-share lagi. Tadi tinggal bagian belakang ya. Monggo Mas Agus. Nih di sini ya. Oke. Ya, silakan. Jadi untuk pelaksanaan online assessment ini ada sebetulnya kapasitas efektif dari Zoom ya, di mana kalau terlalu banyak itu kan juga akan mengakibatkan traffic menjadi crowded sehingga suara itu menjadi tidak jelas. Jadi dalam satu sesi itu diharapkan hanya ada sekitar 15 ya orang yang terlibat dalam proses assessment tersebut. Jadi 15 barangkali plus 2 asesor itu akan menghasilkan kualitas komunikasi yang baik. Jadi Bapak Ibu yang tidak berkepentingan dalam pelaksanaan assessment pada sesi-sesi tertentu itu diharapkan tidak mengikuti sesi Zoom yang dijadwalkan gitu ya. Kecuali pada jadwalnya itu silakan untuk mengikuti. Kemudian berikutnya, nah kemudian Bapak Ibu sekalian, karena asesor itu berada di tempat yang berbeda dengan Bapak Ibu sekalian, tentu asesor harus tahu siapa yang hadir pada saat satu sesi. Misalnya pada saat sesi dengan UPPS itu yang hadir misalnya apakah dekannya atau apakah misalnya wakil dekan gitu. Jadi nama yang ditampilkan oleh Bapak Ibu itu mohon di rename untuk menampilkan selain nama juga menampilkan jabatan Bapak Ibu sekalian sehingga asesor tahu dia sedang berdiskusi dengan siapa misalnya kan. Kalau ada nama dengan sesi dengan mahasiswa misalnya kan mahasiswa angkatan berapa, namanya siapa. Ya, jadi dimintakan kepada para peserta untuk menuliskan identitas selain nama juga dia di situ merepresentasikan siapa gitu ya. Kemudian beberapa hal yang harus disiapkan dalam pelaksanaan, tadi Pak Sugiono saya kira sudah menjelaskan bahwa beberapa dokumen pendukung yang akan diperlukan pada saat asesmen lapangan itu harus disiapkan dalam bentuk dokumen elektronik dan dimintakan untuk disubmit atau disimpan dalam repositori baik dalam Google Drive ataupun dalam bentuk yang lainnya. Kemudian juga sebelumnya kemungkinan juga asesor akan meminta untuk pihak perguruan tinggi menyampaikan gambaran tentang keadaan fasilitas dan sebagainya. Jadi mohon disiapkan misalnya kalau ada beberapa laboratorium di setiap laboratorium misalnya disiapkan perwakilannya yang juga connect dengan Zoom, sehingga ketika asesor misalnya ingin melihat laboratorium A, perwakilan Bapak Ibu yang ada di laboratorium A itu bisa melakukan meng-on-kan videonya dan memberikan gambaran tentang kondisi laboratorium. Demikian juga dengan fasilitas-fasilitas yang lain yang merupakan fasilitas yang utama di program studi atau di perguruan tinggi. Oke, berikutnya.
terkait fasilitas bisa juga Bapak Ibu menyiapkan tadi dalam bentuk video ya yang nanti mungkin akan diputarkan pada saat asesor meminta. Kemudian pengecekan bukti-bukti juga mungkin akan dilakukan asesor ke sistem database di mana misalnya publikasi itu berada. Apakah dalam Sinta atau dalam PDDikti itu terkait dengan jumlah dosen dan mahasiswa ya, atau ke database karya ilmiah dari karya-karya dosen yang ada. Misalnya kalau Bapak Ibu menyebutkan ada sekian dosen, artikelnya sudah terindeks di Scopus ya. Data-data Scopus juga akan harus ditunjukkan secara real time misalnya pada saat itu kalau ada ya. Kemudian selain Bapak Ibu akan harus menyimpan tadi dokumen-dokumen elektronik tersebut di dalam sistem repositori, baik repositori yang dimiliki oleh perguruan tinggi maupun oleh repositori yang di luar perguruan tinggi tadi seperti Zipcloud, Dropbox gitu ya, kemudian Google Drive dan sebagainya ya. Itu silahkan sesuai dengan kondisi di tempat Bapak Ibu sekalian. Tidak harus memaksakan disimpan di Google Drive. Kalau Bapak Ibu memiliki sistem informasi, sistem yang bisa menyimpan data-data atau dokumen-dokumen elektronik, tinggal diberikan linknya kepada asesor. Asesor nanti tinggal mengecek ke situ. Selanjutnya, next. Oke, ini tadi sudah. Next. Habis. Oke, saya kira itu gambarannya Bapak Ibu sekalian terkait dengan informasi yang ada di Ban PT dan beberapa persiapan teknis yang harus dilakukan menjelang pelaksanaan asesmen lapangan secara daring. Nanti kalau ada yang belum jelas kita bisa bicarakan di sesi diskusi. Ya, matur nuwun Mas Agus. Mohon maaf Ibu Bapak, ini tadi contoh kalau daring itu kadang-kadang ada permasalahan jaringan. Sebelum ke floor ke Ibu Bapak, ini ada pertanyaan Mas Agus untuk mohon informasi dari Akom. Belum mendapat informasi Zoom AL. Kapan akan divisitasi, Pak? Bu Widya atau Pak Widya ya? Ini kapan akan divisitasi? Dari Akom? Atau nanti monggo sekarang yang lain dulu, belum respon. Silahkan Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan, klarifikasi atau menyampaikan bahwa perguruan tinggi saya prodi A sudah divisit, bla bla bla, itu juga boleh. Silahkan. Saya Bu. Ya, monggo. Pak Saiful Anwar dari mana Pak? Silahkan. Dari IAI Sunan Giri Bojonegoro Bu. Ya, monggo. Begini Bu, di tahun 2019 kita mengajukan akreditasi 6 prodi, itu masih memakai 9 standar. Kemudian ditambah lagi pakai 7 standar. Kemudian kita mengajukan lagi IPT. Nah, yang sudah AK itu ada 2 prodi, yang sudah AL itu 1 prodi. Kebetulan tanggal 20 itu visitasi daring. Nah, begini Bu, kami sempat mengcancel 1 pengajuan akreditasi, yaitu PAI, yang seharusnya Desember tahun 2020 ini itu masa akreditasinya sudah habis. Nah, karena kebetulan kemarin beredar surat edaran dari Ban PT itu bahwa yang masa aktifnya itu masih berlaku akan muncul perpanjangan. Kemudian ketika itu kami memutuskan untuk meng-cancel Ibu. Nah, itu bagaimana status kita? Apakah kita mendapatkan perpanjangan secara otomatis atau kita pengajuan baru? Itu yang pertama Ibu. Kemudian yang kedua, kampus kita itu ada 2 Ibu. Yang hari ini
sudah proses merger. Ada IAI Sunan Giri, ada UNU Sunan Giri. Nah, yang UNU kemarin barusan visitasi, yang IAI sekarang sudah proses AK. Nah, karena SK-nya... Mohon maaf, maksudnya untuk APT atau PS, Pak? Pripun, Ibu? Ini yang dimaksud mau visitasi itu yang APT-nya atau PS? Hah? Yang APS. Oh, kalau APS. Program studi HES. Kalau tadi yang satu yang PAI tadi, yang kita cancel, Ibu. Ya Mas, yang IAI dan yang UNU itu dua perguruan tinggi yang berbeda. Dua perguruan tinggi yang berbeda, cuma ini sudah proses merger dan kemungkinan dalam waktu minggu ini SK turun, Bapak. Nah, belum turun ya sekarang ya? Sekarang belum turun kan? Belum turun, tapi di status Sabto kita itu sudah AK. Nah, khawatirnya nanti SK turun, kemudian Sabto kami sudah AL. Nah, itu bagaimana, Bapak? Mohon penjelasannya. Enggak, mungkin pertanyaan Mas Agus menangkap. Jadi pertanyaannya AK itu prodi atau PAPT, Pak? Masalahnya itu yang pertanyaannya. Di pertanyaan saya tadi ada dua, Ibu. Ya sudah, Bu, sudah saya tangkap, Bu. Ya, konteksnya APS sudah jelas itu. Oh iya. Monggo, Mas Agus. Silakan, Mas Agus. Monggo, Mas Agus. Ya, tadi untuk PAI yang habis bulan Desember ya Pak, Bapak sudah cancel, sudah batalkan. Nanti untuk prodi-prodi yang habis masa akreditasinya, pada saat akreditasinya habis, itu nanti akan ada perpanjangan peringkat akreditasi tanpa usulan. Jadi Bapak kalau sudah cancel, tidak perlu lagi mengusulkan, akan ada perpanjangan keputusan akreditasi terhadap program studi yang sudah Bapak cabut tadi usulannya. Jadi tidak harus melakukan apa-apa. Kalau data predikti kemudian aspek-aspek lain tidak ada masalah, maka perpanjangan akan dilakukan secara tanpa melalui usulan, ya. Kalau Bapak menyebutnya otomatis, kami menyebutnya perpanjangan tanpa usulan. Nah, kemudian tadi yang kedua ada merger antara IAI Sunan Giri dan UNU Sunan Giri, ya. Sementara SK-nya belum terbit, itu biarkan proses berjalan saja, Pak. Jadi sampai dengan selesai. Nanti ketika perguruan tinggi baru sudah terbentuk, akan ada mekanisme penyesuaian keputusan akreditasi untuk universitas, baik melalui nanti surveillance perubahan bentuk, atau kalau perguruan tinggi asalnya bernilai C, nanti akan ada mekanisme untuk penyesuaian keputusan akreditasi tanpa harus melakukan surveillance. Begitu Pak. Pak Chan, monggo kalau mau ditambahkan. Oke, jadi intinya begini Bapak. Apabila nanti proses untuk akreditasinya selesai dan perubahan itu belum terakomodasi dalam nama, Bapak dapat mengusulkan nanti untuk penyesuaian SK. Ya. Jadi jangan khawatir. Jadi meskipun katakanlah minggu depan itu terjadi perubahan, maka penyesuaian akreditasi di kita itu masih membutuhkan beberapa proses, antara lain atau utamanya adalah proses migrasi di pangkalan data, dan itu kadang-kadang membutuhkan waktu, bukan karena pihak artinya administratif, bukan masalah persyaratan administratif, tapi persyaratan teknis membutuhkan waktu untuk memigrasi begitu banyak data yang harus di verify dan dialihkan. Nah, jadi tapi intinya pihak perguruan tinggi tidak perlu khawatir, kalaupun nanti sudah terlanjur keluar SK dengan nama yang lama, belum di merger, maka ada kesempatan untuk melakukan penyesuaian dengan mengajukan usulan ke kita. Memang sebaiknya kalau memang itu semuanya udah keluar SK-nya, segera untuk melakukan migrasi data, penyesuaian di pangkalan datanya sehingga tidak diperlukan terjadi perubahan SK nantinya. Oke, tadi saya mau konfirmasi untuk yang usulan pembatalan atau cancellation tadi, apakah sudah disetujui oleh Ban PT atau tidak? Mohon Bapak Ibu yang lain juga mengetahui bahwa
ada syarat untuk pembatalan dari usulan yang sudah masuk, dan itu sudah kami tuliskan dalam surat edaran. Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak bisa dibatalkan. Dan dalam konteks seperti ini, proses akan berjalan sampai dengan selesai. Begitu, Bapak Ibu. Ya, matur nuwun Mas Agus, Pak Chan. Jadi terima kasih, Pak. Terima kasih. Untuk link Zoom, ya, ini semuanya sudah diberikan. Mohon kontak personnya itu siapa, itu dicek dulu. Ya, salah itu baru kemudian ditanyakan di sini. Ada pertanyaan dari Politeknik Tonggak Ekuator. Monggo, Pak Sugianto. Baik, terima kasih Prof. Widya Stuti. Halo, kita tanyakan nanti. Izin bertanya, Ibu moderator. Satu dulu, Pak. Nanti ya, Pak. Ini nanti berikutnya akan diberi waktu. Ini baru ada yang bertanya. Ya. Silakan, Pak Politeknik. Prof, ya. Pak Sugianto, ya. Prof, begini, nanti kami akan di AL itu tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 November. Yang kita tanyakan terkait dengan teknis pelaksanaan adalah apakah nanti pada saat pelaksanaan AL itu akan ada satu akun operator yang diperbolehkan untuk standby dari selama proses AL selama 2 hari itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan satu akun lagi, apakah perlu kita menampilkan suasana proses AL itu selama berlangsung dengan update data TS? Tadi disampaikan oleh Pak Sugiono mengenai tentang update data TS bahwa kita belum melakukan update data tersebut mulai Sabtu. Nah, kira-kira data apa saja yang perlu diupdate? Apakah semua data yang terdapat pada LKPT atau seperti apa? Dan terakhir adalah mengenai dokumen berita acara dan pernyataan AL yang sudah ditandatangani dan dicap PT, sesudah kita kirim secara fisik, apakah masih perlu kita kirimkan melalui SAPTA? Demikian, Prof. Terima kasih. Oke, monggo. Ya, mungkin yang pertama, tidak ada sebetulnya istilah akun operator, karena Bapak Ibu dan seluruh pihak yang akan terlibat dalam atau mengikuti proses AL daring, itu konteksnya dalam status partisipan sebagai peserta. Jadi kayak Bapak Ibu hari ini. Jadi masing-masing diberi link dari Zoom-nya, dan silakan mengakses. Dan kita tidak membatasi mau berapa orang, mau berapa banyak komputer dihubungkan, ya. Jadi itu tidak ada batas. Satu-satunya tadi konsideran adalah apabila ada dalam satu sesi, maka yang participation atau yang berpartisipasi secara aktif itu tidak terlalu banyak karena akan terlalu crowded. Nah, demikian juga pada saat sesi berlangsung, kita persilakan apabila misalnya ada salah satu monitor itu adalah menampilkan bagaimana suasana ruangan secara global. Meskipun mohon hati-hati, kadang-kadang dengan modal seperti ini akan terjadi feedback sound dan itu cukup mengganggu. Jadi di-mute nanti posisi mic-nya karena kalau itu dibiarkan nanti akan terjadi echo dan itu bisa mengganggu. Intinya dalam proses Zoom, kecuali yang berbicara mic dalam status mute. Jadi itu supaya berhasil. Yang berikutnya tentang masalah TS, perubahan TS, data apa saja. Seluruh data yang berubah, ya, seluruh data yang berubah itu mohon diupdate sesuai dengan faktual objektif apa yang ada di lapangan. Jadi misalnya jumlah dosen tadinya 7 menjadi 12, ya itu harus berubah, diubah datanya. Tapi kalau dosennya 7 dan 77 masih S2, tidak ada yang berubah menjadi S3, tidak ada yang kepangkatannya naik dan sebagainya, ya itu juga apa yang demikian nggak perlu diubah karena tidak ada update, tidak ada perubahan. Ya. Nah, yang terakhir tadi terkait dengan loh kok malah lupa saya tentang berita acara. Ya, berita acara. Tentang berita acara, sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah menandatangani dan mengirimkannya melalui pos ke PO Box kita, tidak perlu lagi dikirim secara elektronik melalui SAPTA. Sebetulnya kami menerima hasil yang sudah ditandatangan itu kalau 2
dua-duanya dikirim juga tidak masalah gitu ya. Artinya hasil scan-nya dikirim lewat SATA, tapi yang fisiknya dikirim melalui snail mail ke PO Box gitu. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Chan. Mungkin selanjutnya dari Gontor, dari Unida Gontor, silahkan Bapak Jarman. Assalamualaikum, Prof. Idi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Kami ingin bertanya ke Prof. Gik tadi, ingin memperjelas terkait penjelasan beliau yang berkaitan dengan DTPT yang kita pakai untuk DTPS. Kasusnya begini, Prof. Mohon maaf, ini prodi kami yang ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah itu secara konsistensi keilmuannya adalah lebih pada ke ekonomi syariah, pengembangan hukum ekonomi syariah berbasis islamisasi ilmu, pengetahuan kontemporer. Kemudian dalam DTPT, dosen yang akan kita jadikan ke DTPS itu adalah dosen yang mengampu mata kuliah islamisasi ilmu tersebut dan memang sesuai dengan CPL CPL atau lulusan yang kita inginkan. Apakah itu diperbolehkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan ini Prof, terkait dengan ketentuan syarat perlu terkait SDM, baik itu dalam syarat perlu terakreditasi atau syarat perlu peringkat mungkin. Apakah untuk kelas atau magister yang prodi kami ini, apakah syarat perlu SDM-nya itu harus lektor kepala sekian persen atau cukup dengan doktor yang memenuhi ketentuan syarat perlunya gitu. Syukron, demikian. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, Bapak mengusulkan dengan instrumen baru atau instrumen lama? 9 kriteria, Prof. Yang baru. Pak Chan mohon dibantu, ini tempat saya Mas ada. Ya. Pertama begini Bapak, tentang yang akan menjudge ataupun memberikan judgment apakah ini masuk kategori DTPS atau tidak, itu adalah asesor. Karena asesor nanti yang punya expertise, dia pasti dalam bidang menguasai bidang ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Nah, jadi kami di BAN PT menyerahkan pada asesor untuk memberi judgment. Pada saat AL daring, dia akan konfirmasi mana yang masuk dihitung sebagai DTPS, mana yang tidak. Bapak silakan masukkan, usulkan, dan jelaskan nanti kepada asesor. Gitu ya. Nah, yang pertanyaan kedua terkait dengan apa tadi yang kedua ya? Perlu, Prof. Syarat perlu itu semuanya sudah tertuang secara formal dalam dokumen Perban. Jadi Bapak lihat aja di Perban nomor 5 tentang instrumen akreditasi program studi. Jadi salah satu lampirannya atau salah satu isinya, substansinya adalah syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat untuk masing-masing kelompok program studi. Kami akan menerapkan persis sama dengan yang tertuang dalam Perban itu. Tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Baik, jelas Prof. Syukron. Ya. Untuk selanjutnya ini dari Insut Lamongan. Silahkan menanya. Silahkan Pak. Insut Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini Bu terkait mengenai masalah nomenklatur prodi Haulu Saksia yang kemarin tahun 2019 kita sudah mengajukan Sabto dan sekarang sudah AK. Nah, dalam peraturan yang ada itu nanti nomenklaturnya akan berubah menjadi hukum keluarga Islam buka kurung Ahwalus Saksia.
apakah nanti setelah asesmen lapangan ketika SK itu turun, apakah nomenklatur yang awalnya ahwalus saksiyah akan berubah secara langsung menjadi hukum keluarga Islam buka kurung ahwalus saksiyah, atau nanti kita harus mengajukan perubahan nomenklatur itu dulu ke Kemenak, Bu? Ya, itu aja dulu, Bu, mungkin sementara. Mas Agus? Mas Agus, silakan Mas Agus. Ya, pada dasarnya Pak, mekanisme penyesuaian keputusan akreditasi itu adalah yang pertama Bapak harus punya legal formalnya terlebih dahulu, ya kan, keputusan dari Kemenak itu harus dipegang. Kemudian setelah itu data di PD Dikti pun harus menyesuaikan. Jadi kalau sudah berubah, maka data di PD Dikti juga akan harus berubah gitu. Nah, kalau nanti proses usulan itu akan selesai dan akan diterbitkan keputusan akreditasinya, kami akan melakukan pengecekan ke data PD Dikti. Apakah data PD Diktinya sudah berubah atau belum? Kalau belum berubah, ya maka kami akan menetapkan dengan penamaan yang lama, karena asumsinya data di PD Dikti itu adalah data yang absah sesuai dengan legal formalnya. Gitu. Tapi kalau di PD Dikti sudah berubah, itu nanti kami akan menetapkan sesuai dengan nama yang baru. Gitu. Ya Pak Saeb ya, confirm ya? Iya. Ini masih ada satu pertanyaan dari Puji Wianto, mungkin Mas Fauzi nanti bisa menjawab. Kemudian dari IAIN Ambon, Pak, mohon cek Sabto Pak untuk apakah prodi matematika IAIN Ambon sudah keluar hasilnya atau belum. Ya, memang butuh waktu dari kapan asesor, tergantung juga kapan asesor mengunggah nilainya, kemudian ada validasi, tidak ada masalah, maka akan langsung ditetapkan. Silahkan melihat ke hasilnya di Sabto. Monggo Mas Fauzi. Untuk ini yang terakhir, karena waktunya juga sudah hampir habis. Tentang SK tadi ya Bu ya? Iya, SK AKPKP ini. Walaupun kalau ditanya sebetulnya ijazah itu tidak ada di ranahnya Ban PT. Tapi monggo. Monggo Mas Pak Puji Wianto. Sudah kelihatan Mas Fauzi bisa membaca? Saya bacakan ya, dengan turunnya SK AKPKP, apakah PS atau PT bisa mengeluarkan ijazah dengan status akreditasi C atau baik? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi semua SK yang kami keluarkan, baik SK dengan sertifikat atau tanpa sertifikat itu sah. Dan biasanya yang dicantumkan di ijazah itu kan nomor SK berdasarkan sertifikat. Jadi SK PKP yang kami keluarkan tanpa sertifikat itu sah secara hukum dengan nilai minimum sesuai dengan yang diajukan. Apakah itu dengan 7 standar yang itu nilainya C 201 atau dengan 9 kriteria yang nilainya 201 dengan kriteria baik. Itu sah secara hukum itu Pak. Terima kasih. Ya, gitu ya. Jadi ini ada pertanyaan misalnya SK dengan tipe PPJ sudah terbit, apakah nanti masih ada asesmen di kami? Memang pertanyaannya adalah apakah Pak Ibu Titi Inayati mengusulkan ada proses akreditasi atau tidak. Jadi kalau misalnya mengusulkan proses dan SK itu terbit karena status diterima, maka tentu saja proses akan tetap berjalan. Ibu Bapak sekalian, mohon maaf sekali waktunya sudah hampir habis, tapi Ibu Bapak dapat berkirim surat kepada Ban PT kalau ingin mengetahui hal-hal yang bermacam-macam. Saya melihat di sini yang ditanyakan tidak hanya masalah proses di lapangan, tapi misalnya ada beberapa hal yang juga tidak secara langsung berhubungan dengan AL daring. Itu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf sekali karena waktunya sudah habis. Semoga
apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat bagi ibu bapak sekalian. Ada kata pepatah lama, pucuk dicinta ulam tiba, hati bahagia tidak terkira karena asesor segera tiba. Mudah-mudahan tadi dengan visitasi dari kedatangan asesor yang sudah ibu bapak tunggu dapat membuat keraguan-keraguan kapan divisit jadi hilang. Marilah kita sambut asesor yang akan datang dengan percaya diri karena kita sudah mempersiapkan visitasi ini sejak lama. Dan semoga hasilnya sesuai dengan harapan. Mohon maaf atas hadirnya di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Terima kasih, Prof. Silakan Asesor salah gimana, Prof? Ini ada Pak Iqbal dan Bu Gina yang di situ bisa bertanya kepada berkomunikasi dengan Pak Iqbal dan Bu Gina. Silahkan. Termasuk ini tadi kena ada yang merasa belum dapat link tapi ternyata sudah diberikan kepada nomor yang lain. Itu jadi nomor kontak yang diberikan oleh perguruan tinggi atau prodi dulu itulah yang kami hubungi dan diberikan nomor Zoom-nya, link Zoom-nya. Assalamualaikum Pak Iwan atau Mbak Gina. Bisa tidak di sini, ya, bisa langsung WA ke nomor kontak. Oke, terima kasih Bu. Di sini, semuanya nanti bisa dilanjutkan. Untuk yang perguruan tinggi atau prodi menanyakan hal tertentu, silahkan lewat Sabta. Kalau ada yang akan audiensi untuk juga hal yang lain, kami selalu terbuka untuk itu. Sukses Pak Samsuri, Magister Hes.